Di balik gemerlap kota Tangerang Selatan yang sibuk, Abdul, seorang pedagang kecil, hidup dalam ketakutan yang terus membayang. Intimidasi dan pemerasan dari Ormas Grip Berjaya telah mengubah hari-harinya menjadi neraka kecil. Namun ketika operasi penangkapan mendekat dan ia berdiri di persimpangan antara keadilan dan persahabatan, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah keberanian Abdul cukup untuk melawan bayang-bayang masa lalu tanpa mengorbankan sahabat yang terperangkap di dalamnya? Mentari pagi baru saja menyembul dari balik atap seng pasar Ciputat, menyinari kios-kios kecil yang mulai menggeliat. Udara masih lembab, menyimpan sisa-sisa malam yang tak pernah benar-benar tenang. Di antara hiruk-pikuk pedagang yang membuka lapak, tampak Abdul menata sayuran dagangannya dengan penuh ketelitian. Wajahnya tenang, tapi matanya memindai setiap sudut pasar dengan kewaspadaan yang tak bisa disembunyikan. "Bang Abdul, daun seledrinya bagus nih. Berapa ikatnya?" Sapa seorang pelanggan langganan, ibu-ibu paruh baya dengan keranjang belanja. 5.000 Bu Siti. "Mau sekalian tomatnya juga?" "Lagi segar, baru datang subuh tadi," jawab Abdul, berusaha terdengar ramah. Tapi bahkan senyuman tak mampu menyembunyikan kerut kekhawatiran di dahinya. Sejak sebulan terakhir, suasana pasar berubah. Bukan lagi tempat penuh canda dan teriakan tawar-menawar, tapi ladang ketakutan. Ormas Grip Berjaya, yang awalnya datang menawarkan perlindungan, kini berubah menjadi pemalak berseragam. Setiap minggu, mereka datang. Kadang 2 orang, kadang lebih. Dengan jaket bertuliskan nama ormas, dan raut wajah tanpa kompromi. Hari itu, saat jarum jam menunjukkan pukul 9, sosok yang ditakuti muncul. Jaya Santoso, pemimpin kelompok. Tubuh besar, rambut cepak, dan tatapan tajam. Di belakangnya, 2 anak muda bertubuh kekar ikut melangkah. Pasar mendadak sunyi. Beberapa pedagang pura-pura sibuk, sebagian lagi menunduk. Tak ada yang menyambut, tapi tak ada yang berani menolak. Jaya berhenti di depan lapak Abdul. "Bang Abdul," sapanya datar, "lama nggak ketemu. Gimana, aman dagangannya?" Abdul mengangguk pelan. "Aman Bang Jaya." "Alhamdulillah. Lancar." "Bagus. Nah, karena aman, berarti ada rezeki buat kita juga kan?" Jaya menengadahkan tangannya, seperti biasa. Abdul menarik napas panjang. Tangan kirinya menggenggam kuat celana di balik meja dagangannya. Uang itu seharusnya untuk belanja esok, tapi ia tahu tak ada gunanya membantah. Ia mengambil beberapa lembar uang dari laci kecil di bawah meja dan menyerahkannya. Jaya tersenyum tipis, lalu beralih ke lapak sebelah. Begitu seterusnya, dari satu pedagang ke pedagang lain. Setelah mereka pergi, suasana pasar kembali hidup, tapi dengan energi yang muram. Ibu Siti kembali menghampiri. "Maaf ya Bang, saya lihat sendiri. Sampai kapan kita begini terus?" Abdul menggeleng. "Saya juga nggak tahu Bu, tapi kalau kita terus diam, ini bakal makin parah." "Berani lapor?" Abdul menatap Ibu Siti. Pandangannya tajam, berbeda dari biasanya. Entahlah, tapi rasanya sudah cukup. Sudah terlalu lama kita takut. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalan-jalan kecil di kampung Abdul. Gubuk mungilnya yang berdiri di ujung gang sempit tampak redup diterangi lampu minyak. Suara hujan yang menimpa atap seng menjadi latar kegelisahan yang tak kunjung reda dalam dada. Di atas meja kayu usang, Abdul duduk termenung. Di depannya, secangkir kopi hitam dingin tak tersentuh. Satu tangan menopang dagu, sementara tangan lainnya menggenggam kuat sebuah ponsel jadul. Layar ponsel menunjukkan nama. Mas Heru, wartawan lensa rakyat. Ia belum menekan tombol panggil, tapi jarinya bergetar tepat di atasnya. Pikirannya melayang ke peristiwa siang tadi. Seorang pedagang sayur, Pak Slamet, pria tua yang tak pernah banyak bicara, berani menolak memberi uang keamanan. Hasilnya, ia ditampar, didorong, dan lapaknya disapu bersih ke tanah. Tak ada yang berani menolong. Abdul hanya bisa menatap, menggertakkan gigi dengan tangan mengepal. Hatinya bergemuruh. Ia tahu diam bukan lagi pilihan.
Ketika ketakutan menjadi rutinitas, keberanian tak lagi soal pilihan, melainkan kebutuhan. Akhirnya, dengan satu tarikan napas, Abdul menekan tombol hijau. Keesokan harinya, di sebuah warung kopi kecil dekat terminal, Abdul bertemu Heru. Wartawan, muda itu berpenampilan sederhana, tapi matanya tajam penuh semangat. "Bang Abdul, saya senang akhirnya ada yang mau bicara. Banyak warga yang ngadu lewat email, tapi nggak ada yang mau buka suara langsung." Abdul menyesap teh manis di depannya, mencoba menenangkan diri. "Saya nggak tahan lagi, Mas. Ini bukan cuma soal uang, ini soal martabat. Kami seperti sapi perah di negeri sendiri." Heru mencatat cepat di buku kecilnya. "Nama ormasnya Grib Berjaya ya? Pimpinannya Jaya Santoso?" Abdul mengangguk pelan. "Saya tahu itu berbahaya. Tapi kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan saya, siapa?" Heru menatapnya dengan kagum. "Bang Abdul, saya kenal seseorang di kepolisian yang kerja, sama dengan satuan khusus. Mereka lagi bangun data buat operasi besar. Kalau abang bersedia jadi saksi, itu akan sangat membantu." "Dek," kata saksi terdengar berat, tapi Abdul mengangguk. "Saya siap." Heru menunduk sebentar, lalu memberikan sebuah amplop berisi nomor kontak dan prosedur pengamanan saksi. "Tapi tolong hati-hati, Bang. Jangan bilang siapa-siapa. Sampai saatnya tiba." Abdul mengambil amplop itu dan menyimpannya dalam saku dalam jaketnya. Di luar warung, hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini, bukan hanya langit yang menggugurkan air mata. Abdul menatap langit dengan mata basah. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tahu. Ia akan melawan. Subuh menjelang. Kabut tipis menyelimuti jalanan Tangerang Selatan, dan pasar Ciputat masih tertidur dalam keheningan. Tapi, di sudut gelap area parkir belakang, sebuah mobil minibus berwarna hitam terparkir tanpa suara. Di dalamnya, 4 pria berpakaian sipil berbicara singkat sambil memantau layar kecil yang menampilkan denah pasar dan titik pergerakan target. Salah satu dari mereka, berpakaian rapi dengan sorot mata tajam, menatap layar sambil berkata, "Target utama, Jaya Santoso. Pastikan semua personel menyamar sebagai pedagang dan pembeli. Kita mulai saat pasar mulai padat." Di waktu yang sama, Abdul berdiri di depan lapaknya, mencoba bersikap biasa. Namun jantungnya berdegup kencang. Dalam sakunya, terselip alat komunikasi kecil yang diselipkan oleh petugas kemarin. Ia diminta memberi sinyal begitu melihat Jaya dan anak buahnya datang. Jam menunjukkan pukul 08.37 saat suara sepatu berat kembali bergema di tengah keramaian pasar. Seperti biasa, Jaya Santoso datang dengan 2 orang yang mengapitnya. Bedanya kali ini, Abdul sudah tidak merasa seperti mangsa. Ia adalah bagian dari perangkap. Jaya menyeringai. "Pagi, Bang Abdul. Gimana? Udah siap setor minggu ini?" Abdul tersenyum datar. Tangan kirinya menyentuh pinggang di balik apron sayur. Menekan tombol kecil di alat komunikasi. 1 detik. 2 detik. 3. Lalu lepas. Sinyal diterima. Dalam waktu kurang dari 2 menit, kekacauan terorganisir pecah di pasar. Beberapa pria yang sejak pagi berpura-pura menjadi pembeli mendadak mencabut borgol dan meneriakkan, "Polisi, jangan bergerak!" Jaya terkejut. Salah satu anak buahnya mencoba melarikan diri, tapi dihentikan dengan sigap oleh pria berpakaian preman yang menghampirinya dari arah gang. Teriakan dan jeritan pedagang pecah, sebagian mundur, sebagian menonton. Dengan wajah kaget dan lega, Jaya melawan. Ia sempat mendorong salah satu petugas dan berusaha kabur ke arah gang kecil di belakang pasar. Abdul, yang masih terpaku di tempat, tak sengaja melangkah ke jalur pelarian Jaya. Tatapan mereka bertemu. Wajah Jaya berubah. Marah, bingung, mengerti. "Lu," gumam Jaya. Tapi sebelum sempat berbuat apapun, 2 anggota Kopassus muncul dari sisi kiri dan menjatuhkannya ke tanah. Borgol diklik. Jaya meronta. Tapi percuma. Abdul berdiri membeku. Napasnya memburu. Ia tidak menyangka semuanya terjadi begitu cepat. Namun sebelum ia bisa mengatur pikirannya, satu pemandangan mengirisnya lebih dalam dari yang ia duga. Dari mobil tahanan yang terbuka, salah satu pria yang digiring keluar mengenakan jaket lusuh dan kepala tertunduk. Abdul mengenal langkahnya.
posturnya, bahkan cara ia menarik napas, terdengar serak dan berat. Farid, pria itu menoleh perlahan. Wajahnya lebam, matanya basah. Abdul, lirihnya, dunia Abdul seketika runtuh. Farid, sahabat masa kecilnya. Orang yang pernah berbagi mimpi dan roti bakar di bangku sekolah. Kini berdiri di hadapannya sebagai tersangka kriminal. Mata mereka bertemu. Dalam tatapan itu, Abdul tidak hanya melihat penyesalan, ia melihat keputusasaan, kemiskinan, pilihan-pilihan buruk yang dilahirkan dari keadaan yang lebih buruk. Dan dalam sekejap, keberanian yang selama ini ia bangun, diguncang oleh dilema yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu langit mendung, seolah tahu apa yang sedang bergemuruh dalam hati Abdul. Setelah operasi penangkapan usai, pasar kembali beroperasi, tapi tidak dengan suasana yang sama. Para pedagang bicara pelan, beberapa bahkan mulai menyebut nama Abdul sebagai penyelamat. Tapi Abdul sendiri justru merasa hampa. Ia tidak merayakan kemenangan. Di benaknya, wajah Farid terus terbayang, bukan wajah yang marah atau beringas, tapi yang lelah, rapuh, dan penuh luka. Luka yang Abdul kenal betul, karena dulu mereka berbagi rasa sakit yang sama. 20 tahun lalu, Abdul dan Farid duduk di bangku kayu panjang depan musala kecil di kampung mereka. Keduanya masih berseragam putih biru, dengan sepatu penuh debu dan baju kusam karena pulang sekolah berjalan kaki. Farid, dengan semangat, menunjukkan sketsa kios sayur dan warung kopi di selembar kertas buku gambar. Bayangin, Dul, kita punya kios samping-sampingan. Lu jual sayur, gua jual kopi. Tiap pagi rame, orang ketawa. Gak ada yang maksa-maksa bayar. Abdul tertawa. Asal jangan kopi lu mahal, nanti yang beli kabur ke warung sebelah. Mereka tertawa bersama. Dalam dunia kecil mereka, masa depan terasa mungkin. Bahkan ketika mereka tahu dunia tak seindah rencana di atas kertas, mereka tetap percaya. Tapi waktu dan nasib berjalan di jalan yang berbeda. Setelah lulus SMA, Abdul merantau sebentar, lalu pulang dan membuka lapak kecil dengan uang pinjaman koperasi. Farid tak seberuntung itu. Ayahnya sakit, adik-adiknya banyak. Ia terpaksa kerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang jadi ojek. Perlahan, ia menghilang dari radar Abdul. Dan kini muncul kembali sebagai anggota ormas pemeras. Sore itu, Abdul mendatangi kantor polisi untuk menandatangani berita acara. Setelah selesai, ia memberanikan diri bertanya kepada penyidik. Pak, saya dengar salah satu yang ditangkap itu Farid. Bisa saya temui sebentar? Penyidik mengangguk meski ragu. Hanya sebentar, jangan bicarakan soal kasus. Dia statusnya tersangka. Abdul menelan ludah. Saya paham, Pak. Beberapa menit kemudian, ia berdiri di ruang kunjungan tahanan. Farid dibawa masuk, mengenakan baju tahanan oranye, tangannya masih diborgol. Hening beberapa detik. Lalu Farid membuka suaranya serak. Gue tahu, itu lu yang kasih info. Tapi gue nggak marah, Dul. Gue cuman malu. Abdul duduk, menatapnya dalam-dalam. Kenapa, Rid? Kenapa lu bisa masuk ke situ? Farid menghela napas panjang. Gue capek, Dul. Dunia nggak adil. Waktu nyokap sakit, gue nggak punya uang. Waktu kerja keras, gaji dipotong. Waktu nganggur, orang lihat kayak sampah. Satu-satunya yang nawarin jalan cepat. Ya mereka. Awalnya cuma bantu jagain pasar. Lama-lama, makin dalam. Kenapa nggak cari gue? Tanya Abdul, lirih. Farid tersenyum pahit. Gua malu. Lu sukses, punya usaha. Gua apa? Abdul menunduk. Ia tak pernah menyangka, keberhasilannya justru membuat sahabatnya merasa jauh. Dan kini, tembok yang berdiri di antara mereka bukan cuma rasa malu, tapi juga hukum. Apa lu masih bisa keluar dari semua ini? Tanya Abdul. Farid menatapnya. Kalau gue jujur, dan kalau sistemnya adil, mungkin. Tapi nggak semua dari kita punya keistimewaan buat mulai lagi, Dul. Abdul terdiam.
Hatinya bertarung antara hukum dan hati nurani. Ia tahu, jika bersaksi penuh, Farid bisa dipenjara lama. Tapi jika ia melembutkan pernyataannya, bisa jadi keadilan bagi para korban tak sepenuhnya ditegakkan. Ia pulang malam itu tanpa jawaban. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi melihat Farid sebagai penjahat, melainkan sebagai korban dari sistem yang tak memberi pilihan. Langit pagi itu cerah, tapi tidak dengan pikiran Abdul. Semalaman ia tak bisa tidur. Surat panggilan dari kejaksaan, yang kini tergeletak di meja makannya membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Hari ini, ia harus memberikan kesaksian resmi di persidangan. Dan hari ini pula, ia harus menentukan, akankah ia bersaksi penuh sesuai kenyataan, atau memberi ruang maaf untuk sahabat lamanya? Di luar rumah, kampung mulai ramai. Beberapa tetangga mulai menunjukkan sikap hormat padanya. Ada yang menyapanya Pak Abdul, dengan lebih sungkan dari biasanya. Ada yang mengangguk hormat dari kejauhan. Ia tahu, sebagian dari mereka menganggapnya pahlawan. Tapi dalam hatinya, ia justru merasa seperti pengkhianat. Ia mengenang kembali obrolan terakhir dengan Farid. Wajah sahabatnya itu kini hadir terus di benaknya, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai simbol dari banyak orang yang kalah sebelum sempat bertarung. Namun ia juga tahu, jika ia melunak, ormas seperti Grip berjaya, bisa kembali menjalar dengan nama lain, wajah baru, dan korban yang lebih banyak. Ia melihat Pak Slamet, Bu Siti, dan para pedagang kecil lain, yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Mereka berhak atas keadilan. Saat itu, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Heru. Bang, pengacara Farid bilang dia bakal mengajukan permohonan keringanan hukuman. Mereka butuh surat dari abang yang menyatakan bahwa dia tidak termasuk pelaku kekerasan. Abang siap? Abdul menatap layar ponsel lama-lama. Lalu ia membalas pelan. Saya pikirkan dulu. Ruang sidang dipenuhi orang. Suasana tegang. Di bangku terdakwa, Jaya Santoso duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Di sisi lain, beberapa anak buahnya, termasuk Farid, menunduk diam. Di balik kaca, media dan publik memperhatikan sidang ini dengan intens. Ini bukan hanya soal satu kasus pemerasan, tapi simbol perlawanan warga terhadap ketakutan yang selama ini dibiarkan tumbuh liar. Ketika nama Abdul dipanggil sebagai saksi, ruangan hening. Ia melangkah ke depan, menatap hakim, jaksa, dan pengacara satu persatu. Lalu pandangannya jatuh ke Farid. Saudara Abdul, tolong ceritakan apa yang saudara alami dan saksikan, ujar jaksa. Abdul menarik napas dalam-dalam. Suaranya tenang, tapi tegas. Saya melihat sendiri praktik pemerasan oleh ormas Gribi berjaya. Saya juga mengalami pemaksaan, pengambilan uang secara rutin di lapak saya, disertai ancaman. Yang memimpin langsung, Jaya Santoso. Ia datang bersama beberapa orang. Ia berhenti sejenak, semua mata tertuju padanya. Salah satunya adalah Farid. Farid menunduk, tapi, lanjut Abdul, saya ingin mencatat sesuatu. Saya tidak pernah melihat Farid melakukan kekerasan fisik. Ia diam, mengikuti, tapi tidak pernah mengancam langsung. Saya percaya, dia terseret karena keadaan. Bukan karena niat jahat, jaksa mengangguk. Hakim mencatat. Pengacara Farid menatap Abdul dengan lega. Persidangan berlanjut. Abdul turun dari kursi saksi. Saat ia melangkah keluar, Farid sempat menoleh, matanya berkaca-kaca. Tak ada kata, hanya tatapan. Tapi itu cukup. Malamnya, di beranda rumah, Abdul duduk sendiri. Di tangannya, secangkir teh hangat. Bu Siti datang membawa gorengan. Bang Abdul, saya nonton berita. Hebat ya, bisa seberani itu. Abdul tersenyum kecil. Bukan soal berani, Bu. Saya cuman gak mau hidup terus dalam diam. Bu Siti duduk di sebelahnya. Lalu soal teman abang itu, Farid. Abdul menatap langit malam. Saya cuma ingin dia punya kesempatan kedua. Sama seperti saya dulu. Sidang telah usai. Vonis dijatuhkan. Jaya Santoso divonis 11 tahun penjara,
atas pemerasan, pengancaman, dan kekerasan terorganisir. Beberapa anak buahnya dijatuhi hukuman bervariasi. Farid mendapat vonis yang lebih ringan. 2 tahun dengan kemungkinan remisi, ditambah wajib mengikuti program rehabilitasi sosial dan kerja komunitas. Putusan itu mengundang beragam respons. Ada yang menganggap Farid terlalu ringan hukumannya. Tapi, sebagian besar warga pasar, terutama yang tahu latar belakang Farid, bisa menerimanya. Bagi Abdul, keputusan itu bukan soal benar atau salah, tapi tentang membuka celah kecil bagi perubahan. Beberapa minggu setelah vonis, Abdul menerima surat, tulisan, tangan di atas kertas polos, "Dul, terima kasih. Gue tahu, lo bisa aja hancurin gue di ruang sidang, tapi lo pilih jujur dan tetap jaga hati gue. Gue gak bisa janji banyak, tapi mulai hari ini, gue akan belajar hidup dari awal. Doain ya." Farid Abdul menatap surat itu lama. Ia melipatnya rapi, menyimpannya di dalam kotak kayu kecil di rak buku. Di sana juga ada foto lama mereka berdua, berseragam sekolah, senyum lebar di bawah pohon mangga depan musala. Waktu berjalan. Tangerang Selatan pelan-pelan berubah, ormas-ormas, liar mulai ditekan. Polisi dan pemerintah kota bekerja lebih transparan setelah kasus GRIB berjaya ramai di media. Warga mulai berani bicara, saling melindungi. Beberapa pedagang membentuk koperasi keamanan mandiri tanpa campur tangan kelompok luar. Lapak Abdul kini lebih besar. Ia menambah rak baru, memperluas area sayur dan menyediakan kopi gratis setiap Jumat pagi. Ia menamainya Pojok Harapan. Suatu pagi, saat sedang merapikan tomat dan bawang merah, seseorang berdiri di depan lapak. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya lebih tenang. "Assalamualaikum, Dul." Abdul menoleh, sejenak terdiam, lalu tersenyum lebar. "Waalaikumsalam, Farid." Keduanya saling tatap. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya senyum dua orang sahabat yang akhirnya bisa menatap satu sama lain tanpa rasa bersalah. "Lu balik ke sini?" tanya Abdul. Farid mengangguk. "Dapat program kerja sosial, disuruh bantu bersihin lingkungan, bantu koperasi. Gua minta ditugasin." "Deket sini," Abdul tertawa kecil. "Kebetulan, Pojok Harapan butuh tukang cuci galon." Farid ikut tertawa. Sikat. Hari-hari berlalu. Farid bekerja membantu Abdul, membersihkan lapak, mengantar sayur ke rumah warga, menyeduh kopi. Ia jarang bicara banyak, tapi wajahnya lebih damai. Setiap hari adalah pengingat bahwa tidak semua kesalahan harus berakhir dengan kehancuran. Kadang, mereka bisa jadi pintu ke arah hidup yang lebih bermakna. Dan bagi Abdul, hidup kini bukan hanya tentang berdagang, tapi tentang memberi ruang, menjadi saksi, lalu menjadi jembatan. Karena keberanian bukan hanya soal melawan, tapi juga memaafkan dan membuka kesempatan kedua. Setahun telah berlalu sejak hari Farid kembali ke pasar Ciputat. Kehidupan pelan-pelan menemukan ritmenya kembali. Para pedagang kembali tertawa tanpa rasa takut. Tak ada lagi bayangan hitam berseragam ormas berdiri di ujung gang meminta setoran keamanan setiap pekan. Tapi yang paling mengejutkan warga adalah perubahan yang datang dari tempat yang tidak mereka duga. Farid. Ia tak hanya bekerja di lapak Abdul, ia juga mulai aktif dalam komunitas. Awalnya hanya membantu bersih-bersih musala. Lalu ikut merapikan taman kecil dekat pasar. Beberapa anak muda mulai mengobrol dengannya, bertanya tentang masa lalunya. Ia tak pernah menyembunyikannya. "Gue pernah salah jalan. Tapi yang penting, jangan berhenti cari jalan pulang," katanya suatu sore pada anak-anak remaja yang duduk di bangku beton taman. Abdul mendengar itu dari kejauhan, sambil menyiram kangkung yang mulai merekah di pot vertikal. Ia tersenyum. Farid tidak hanya berubah, ia menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Suatu hari, Koperasi Pedagang mengadakan musyawarah untuk memilih ketua baru. Pak Slamet, yang sudah sepuh, mundur karena kesehatan. Saat nama-nama calon disebutkan, salah satu pedagang muda mengangkat tangan. "Saya usul, gimana kalau Bang Farid yang jadi ketua?" Ruangan langsung senyap.
Farid yang duduk di pojok tampak terkejut. Ia berdiri perlahan, menolak dengan sopan. Saya cuma bantu-bantu. Nggak pantas mimpin, katanya. Tapi Abdul berdiri. Suaranya lantang, penuh keyakinan. Kita butuh orang yang tahu rasanya jadi korban. Dan tahu bagaimana susahnya berubah. Farid punya dua-duanya. Satu demi satu tangan mulai diangkat. Farid terpilih secara aklamasi. Beberapa minggu kemudian, di pasar, terpasang papan kayu kecil bertuliskan Koperasi Pedagang Ciputat. Ketua, Farid A. Rahman Visi. Usaha kecil, hati besar. Tanpa takut, tanpa pungli. Abdul berdiri menatap papan itu dengan bangga. Farid mendekatinya, menggenggam lengannya pelan. "Gue masih nggak percaya, Dul." Abdul tertawa. "Percaya? Soalnya kali ini lo bukan cuma bangun warung, tapi bangun harapan." Suatu malam, saat pasar mulai sepi, Abdul duduk sendiri di bangku kayu di samping lapaknya. Langit malam cerah. Angin bertiup pelan, membawa bau sisa-sisa sayur dan wangi teh dari warung sebelah. Ia menatap ke langit, lalu berbisik pelan, seolah pada dirinya sendiri. "Dulu aku takut. Sekarang, aku tahu." Ketakutan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dilewati. Lalu ia tersenyum. Karena dalam langkah kecilnya, benih-benih perubahan telah tumbuh. Dan dengan sahabat lamanya di sisinya, ia tahu masa depan tak perlu sempurna, asal dijalani bersama, dengan keberanian dan hati yang terbuka. 3 tahun kemudian, pasar Ciputat kini jauh berbeda dari tempat yang dulu dibalut ketakutan. Jalanannya bersih, kios-kios teratur, dan mural-mural penuh warna menghiasi dinding bekas lapak kumuh. Satu mural paling mencolok menggambarkan 2 pria berdiri berdampingan. Satu memegang timbangan sayur, satu lagi membawa sapu. Di bawahnya tertulis, "Perubahan tak datang dari langit. Ia lahir dari langkah kecil yang tak berhenti." Hari itu, Abdul duduk di panggung kecil lapangan pasar. Ia bukan lagi hanya pedagang. Ia kini sering diundang berbicara sebagai tokoh inspiratif warga. Di sebelahnya, Farid, yang kini menjadi kepala unit koperasi dan program pembinaan mantan narapidana lokal. Acara yang mereka hadiri adalah peluncuran program Langkah Baru, sebuah inisiatif untuk membantu pemuda putus sekolah mendapatkan pelatihan usaha mikro. Sebagian besar pendanaannya datang dari koperasi pedagang dan donatur lokal, tapi idenya datang dari Farid. "Gue cuman mikir," kata Farid dalam sambutannya, "kalau dulu ada yang kasih gue kesempatan ini, mungkin gue nggak sempat nyasar sejauh itu." Abdul menepuk pundaknya. "Yang penting sekarang, kita kasih orang lain kesempatan itu." Di sore yang sama, Abdul kembali ke lapaknya. Ia menutup kios lebih awal. Di tangannya, ia membawa buku catatan kecil berisi tulisan-tulisannya. Catatan tentang ketakutan, keberanian, dan harapan. Ia membuka lembar terakhir, lalu menulis, "Ketika aku melawan ketakutan, aku pikir itu akhir dari segalanya. Tapi ternyata, itu baru awal. Karena langkah pertama hanyalah pintu. Sisanya adalah keberanian untuk terus berjalan. Tidak sendiri, tapi bersama." Ia menutup buku itu dan tersenyum. Anak-anak kecil berlarian di lorong pasar. Musik rebana dari musala terdengar lembut di kejauhan. Langit senja membingkai atap kios-kios dalam cahaya jingga yang hangat. Abdul berdiri, menatap ke depan. Langkahnya belum selesai dan tidak akan pernah benar-benar selesai. Karena selama masih ada ketidakadilan, selama masih ada yang takut bicara, akan selalu ada orang-orang seperti Abdul, biasa, sederhana, tapi tak gentar untuk mengambil langkah pertama. Kisah Abdul dan Farid telah berakhir, tapi perjalanan mereka dan perjalanan kita semua tidak berhenti di situ. Dari seorang pedagang kecil yang takut melawan kekuatan besar, Abdul mengajarkan kita tentang keberanian yang sederhana tapi nyata. Keberanian untuk bersuara, keberanian untuk memilih jalan yang benar walau penuh risiko. Dari Farid kita belajar bahwa setiap orang bisa tersesat. Namun, setiap orang juga berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali pulang, memperbaiki diri, dan menjadi bagian dari solusi.
Di dunia nyata, seperti di pasar Ciputat, banyak Abdul dan Farid yang menghadapi pilihan sulit. Apakah mereka akan menyerah pada ketakutan dan tekanan, ataukah memilih untuk melangkah maju dengan risiko dan harapan? Pilihan itu bukan mudah. Kadang harus berhadapan dengan kenyataan pahit, pengkhianatan, dan rasa sakit. Tapi dalam kisah ini, ada satu kunci yang bisa kita pegang. Perubahan sejati dimulai dari diri sendiri. Saat kita mulai berani menghadapi ketakutan dan berdiri untuk apa yang benar, kita membuka jalan bagi orang lain untuk ikut berjalan bersama. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus, tapi langkah kecil, langkah yang dilakukan dengan hati, bisa membentuk jejak yang kelak menjadi jalan besar bagi perubahan. Pesan terakhir untuk pembaca, jadilah seperti Abdul, biasa, sederhana, tapi punya keberanian untuk melangkah. Jadilah seperti Farid, walau pernah tersesat, tidak pernah berhenti berusaha untuk bangkit dan berkontribusi. Karena dunia ini, pada akhirnya, adalah tempat bagi mereka yang berani memilih harapan di tengah ketakutan. Waktu terus berjalan. Pasar Ciputat, yang dulu penuh ketakutan dan intimidasi, kini menjadi tempat yang penuh kehidupan, tawa, dan harapan. Jejak langkah Abdul dan Farid tidak hanya terukir di pasar itu, tapi juga dalam hati banyak orang. Namun perjalanan mereka bukan akhir dari segalanya. Di sudut kota lain, masih banyak tempat yang membutuhkan keberanian. Masih banyak orang yang terjebak dalam bayang-bayang ketakutan dan tekanan. Dan kisah seperti Abdul dan Farid bisa terulang lagi, dalam berbagai bentuk. Abdul tahu itu. Farid pun mengerti. Mereka mulai merancang program pelatihan baru, merangkul lebih banyak pemuda dan pedagang kecil untuk bersatu, berbagi cerita, dan memperkuat komunitas. Mereka sadar, perubahan adalah proses panjang yang butuh banyak tangan dan hati. Kepada pembaca yang budiman, cerita ini adalah undangan. Undangan untuk tidak diam di tengah ketidakadilan. Undangan untuk berani melangkah sekecil apapun itu. Karena langkah kecil kita hari ini bisa menjadi jalan besar bagi generasi yang akan datang. Mari kita teruskan jejak ini bersama.